Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di Garda Terdepan, podcast yang membedah semangat dan budaya kerja aparatur sipil negara. Hari ini spesial, kita hadir dengan formasi lengkap, membahas pilar utama kita yaitu Core Value ASN Berakhlak. Berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu adalah nilai dasar tunggal bagi seluruh ASN, dan ini adalah komitmen kita untuk bangga melayani bangsa. Untuk mengulasnya, saya sudah bersama empat rekan hebat dari berbagai instansi dan pengalaman. Ada Mas Tito, Mas Agung, Mbak Vivi, dan Mas Anjas. Selamat datang semuanya. Terima kasih Mbaknya. Terima kasih Mbaknya. Terima kasih Mbak Siap, Agnesnya, siap. senang bisa bergabung. Selamat bergabung semuanya. Dan kita mulai dari yang paling sering diucapkan ya. Mbak Vivi sebagai ASN yang sehari-hari berhadapan langsung nih dengan masyarakat. Bagaimana Anda melihat nilai berorientasi pelayanan? Terima kasih Mbak Agnia. Intinya sederhana, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi saya pelayanan bukan sekedar prosedural, tetapi soal hati, ramah, cekatan, dan yang paling penting solutif. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa solusi. Kita harus cepat melakukan perbaikan tiada henti, agar pelayanan kita selalu prima. Oh, jadi solutif, ramah, dan cekatan. Keren sekali, Mbak. Sekarang coba kita beralih ke Mas Tito deh. Sebagai ASN senior yang menjaga marwah instansi, bagaimana nilai akuntabel dan loyal bisa diterapkan dalam rutinitas birokrasi yang kompleks? Oke, terima kasih Mbak Nia. Kalau menurut saya akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan kita bekerja dengan uang rakyat. Jadi wajib jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini karena ini soal pertanggungjawaban moral dan material. Sementara loyal ini dedikasi kita kepada NKRI. Tegasnya, kita harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan negara, serta menjaga rahasia jabatan. ASN harus menjadi tiang penyangga ideologi Pancasila. Seperti itu Mbak Nia. Terima kasih. Oh, siap-siap. Terima kasih Mas Tito. Jelas sekali ya, nilai-nilai ini saling terkait. Mas Agung, Anda mewakili generasi ASN yang agile dan melek teknologi. Nilai adaptif dan kompeten ini pasti jadi fokus utama kan ya? Oh, betul, betul sekali Mbak Agnia. Di era VUCA ini, ASN wajib adaptif. Mm-mm. Artinya kita harus cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, dan kita harus terus berinovasi. Misalnya sebelum pandemi. Iya, Sebelum pandemi COVID, semua berkas fisik. Setelah iya pandemi, betul ya, Mas. kita harus proaktif menciptakan layanan digital. Inovasi ini tak lepas dari kompeten. Kita harus terus belajar untuk menjawab tantangan. Jika kita tidak upgrade skill, kita pasti tertinggal dari pelayanan publik. Akan jadi korban. Upgrade diri itu wajib, bukan pilihan. Iya, betul Mas Agung. Setuju. Upgrade skill itu investasi ya, Mas. Nah, kalau gitu Mas Anjas, seringkali perubahan dan pekerjaan yang padat ini bisa menimbulkan gesekan di internal gitu, Mas. Bagaimana Anda sebagai tim player menerapkan nilai harmonis dan kolaboratif di unit kerja Anda? Baiklah Mbak Agnia, terima kasih. Gesekan itu wajar Mbak Agnia. Kuncinya di harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Semua ASN apapun latar belakangnya harus kita hargai, suka menolong, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dari lingkungan yang harmonis. Barulah lahir kolaborasi. Kolaboratif itu keterbukaan. Kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus memberikan kesempatan pihak lain berkontribusi dan menggerakkan sumber daya untuk tujuan bersama. Misalnya, proyek antar departemen, kita harus menghilangkan ego sektoral dan fokus pada nilai-nilai tambah untuk rakyat. Terima kasih, Menghilang, Mbak Nia. oh siap-siap, menghilangkan ego sektoral ya Mas Anjas ya, itu poin penting banget Mas. Mbak Vivi bisa beri contoh singkat nggak bagaimana nilai berorientasi pelayanan yang Anda jalankan bisa berhasil karena nilai kolaboratif dari Mas Anjas? Baiklah, contohnya yaitu ketika di loket harus memberi izin cepat. Itu berorientasi pelayanan, tapi izin itu butuh data dari unit teknis. Jika Mas Anjas tidak kolaboratif, tidak cepat merespon, dan terbuka dengan data, maka pelayanan saya akan gagal. Jadi, kami harus bersinergi 100%. Wah, ini nih yang namanya sinergi berakhlak, gitu ya. Izin saya tambahkan Mbak Nia.
Boleh ya? Oh ya, silakan, silakan, silakan Mas Tito. Semua nilai ini harus berakar pada loyalitas dan dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Tanpa loyalitas, energi untuk berkolaborasi dan beradaptasi itu rapuh, Mbak Agnia, seperti itu. Mm-mm. Siap, Tepat terima kasih sekali, Mas. tepat sekali Mas Tito. Kompeten tanpa akuntabel pun bisa berbahaya, bisa jadi penyalahgunaan wewenang. Benar sekali Mas Agung ya. Baik, ada tambahan yang lain? Tidak ada? Oh, baiklah. Lengkap sudah ya. 7 nilai, 4 narasumber. Selanjutnya kita akan membedah salah satu pilar integritas ASN dari 7 nilai yang sudah kita bahas tadi ya. Yaitu untuk nilai apa ini? Kira-kira akuntabel saja deh, akuntabel. Melalui lensa 5W dan 1H. What, who, when, where, why, dan how. Pertama saya pengen nanya ke Mas Tito deh. What, what ya? Kalau menurut Mas Tito sendiri, apa sebenarnya definisi inti dari akuntabel dalam konteks core values ASN? Iya, terima kasih Mbak Agnia. Akuntabel itu sebenarnya adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Ini mencakup sikap Hmm. jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas. Akuntabel bukanlah sekedar membuat laporan, Mbak, tapi tentang bagaimana kita mengelola kepercayaan publik yang sudah diberikan kepada kita. Seperti itu. Ya, ya, ya. Lantas, why? Mengapa nilai akuntabel ini begitu penting dan harus dimiliki setiap ASN, Mas? Kira-kira. Nah, akuntabel itu kenapa penting? Karena akuntabel itu tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik akan hilang. Jadi mereka, masyarakat Hmm. terutama ya, tidak akan percaya kepada akuntabilitas kita sebagai ASN. Akuntabilitas Benar. itu adalah syarat dasar untuk good governance. Ini Good memastikan governance. bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan yang dibuat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu, Mbak Agnia, kurang lebih. Oh, siap. Terima kasih, Mas Tito. Jadi pentingnya sudah jelas ya kalau untuk why sama what itu mengenai akuntabilitas. Sekarang coba deh, saya mau nanya Mas Agung. Anda sebagai ASN ini, menurut Anda, Bu, siapa yang harus memikul tanggung jawab akuntabilitas ini dan where? Di mana, when, kapan kita harus menerapkannya sebagai ASN? Oke oke. Siap baik Mbak Agni ya. Ya. Yang pertama tadi Bu, akuntabilitas harus harus hadir setiap saat. Hmm. Tentu saja semua ASN dong yang harus dari level pimpinan hingga pelaksana where and when yang selanjutnya Mbak Agni ya tadi ya. Akuntabilitas berlaku di setiap lini tugas. Yang pertama, pengguna anggaran negara. Hmm. Yang poin kedua, pengelola aset dan barang milik negara. Yang Hmm. ketiga, akuntabilitas data informasi, misalnya menjaga kerahasiaan data, dan yang paling mendasar adalah akuntabilitas waktu kerja. Korupsi waktu sama bahayanya dengan korupsi uang. Oh, ya, ya, ya. Jadi akuntabilitas ini mencakup integritas uang, aset, data, dan waktu ya. Em, Sekarang mari kita bahas bagian terpenting nih, how. Bagaimana cara mewujudkan akuntabel ini nih. Saya mau nanya selanjutnya Mbak Vivi mungkin. Bisa tolong berikan inspirasi nggak bagaimana contoh nyata implementasi akuntabel ini dari tokoh atau instansi pemerintah misalnya? Terima kasih Mbak Agnia. Untuk contohnya sendiri mungkin kita bisa belajar dari mantan wali kota Surabaya yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Salah satu kunci sukses beliau adalah menerapkan sistem e-government yang sangat transparan untuk anggaran. Hmm. Masyarakat bisa melihat dan mengawasi penggunaan anggaran secara real time. Akuntabilitas yang didukung transparansi teknologi dan keberanian kepemimpinan adalah alat paling ampuh untuk menutup celah penyimpangan. Mungkin seperti itu, Mbak Mia. Terima kasih Mbak Vivi. Eh, Mungkin ada yang mau Baik, menambahkan? Mbak. Oh, siap-siap. Kenapa Mas Bang, Anjas? izin menambahkan juga how Oh, iya. di Silakan. sektor BUMN ini juga sekarang menerapkan good corporate governance melalui akuntabilitas digital. Mereka memakai sistem terpusat untuk manajemen aset dan audit internal. Karena di era Hmm. ini data harus akurat, terintegrasi, dan bisa dilacak. Digitalisasi secara efektif
memaksa kita untuk akuntabel karena setiap tindakan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihilangkan. Akuntabilitas digital ya Mas Anjas ya. Baik-baik. Terima kasih Mas Anjas atas tambahannya. Eh, jadi mungkin itu adalah ini ya bahasan kita hari ini. Banyak juga ya dari tadi kita membahas soal nilai-nilainya, nilai-nilai berakhlaknya ASN, terus juga kita membahas soal 5W dan 1H untuk nilai dari akuntabel ya pelajaran hari ini. Wah, bagus sekali. Kita sudah mendengarkan pandangan yang komprehensif dari Mas Tito, Mas Agung, Mbak Vivi, dan Mas Anjas. Intinya itu berakhlak itu panduan perilaku dan bukan sekedar teori ya. Lalu untuk nilai akuntabel sendiri ini bisa diwujudkan melalui transparansi, digitalisasi, dan integritas personal. Sebagai penutup nih, Mas Tito dan Mas Agung, apa key message terakhir Anda untuk pendengar? Oke, terima kasih Mbak Nia. Kalau menurut saya sih ya, key message atau pesan kuncinya, akuntabilitas adalah komitmen moral, dimulai dari disiplin terkecil, seperti waktu dan data yang Anda kelola setiap hari. Seperti itu Mbak Hmm. Nia kurang lebih. Terima kasih Mas Vito. Kalau Mas Agung sendiri ada Eh, di Kalau dari saya pesan kuncinya, jadikan akuntabel sebagai prestasi bukan beban. Jangan takut diawasi, bekerja dengan benar, dan bentuk akuntabilitas terbaik. Terima kasih banyak Mas Tito, Mas Agung. Mbak Vivi dan Mas Anjas juga terima kasih banyak ya atas wawasannya yang mencerahkan ini. Rekan ASN, mari kita jadikan akuntabel sebagai komitmen moral dan harga diri kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak. Salam Salam berakhlak. berakhlak. Terima Salam kasih berakhlak. Mbak Nia dan Terima teman-teman yang kasih lain. Mbak Mas, Mas. Mbak. Ya. Assalamualaikum. Udah kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.